lesson. Before we start our lesson, we will pray first. So let us pray together. Amin. Edward Ginardi, kenapa tidur bukan berdoa? Tidur pula lah si Edward kan di situ kan. Baiklah. Edward, dibuka matanya. Nah, kita dengar dulu lagunya ya, biar jangan ngantuk ya. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Ya, kita dengar lagunya. Yeah! 新年快乐 bisa dengar suaranya 恭喜发财每条大街小巷每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你冬天已到尽头正是我的消息温温的春风吹醒我大地恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你好运连连红包拿来好好冰雪融解眼看梅花突围妈妈火焰火落听到一声叽叽恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你经过多少困难经历多少磨练多少心儿盼望春天的消息恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你恭喜发财 Oke, Miss ulang sekali lagi ya. Miss ulang sekali lagi ya. Baranamu! Yeah! 新年快乐！恭喜发财！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，正是我的消息，温温的春风吹醒我大地，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！好运连连，红包拿来，好好冰雪融解，眼看梅花突围，妈妈火焰火落，听到一声叽叽，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，经历多少磨练，多少心儿盼望春天的消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！恭喜发财！Kita udah dengar lagunya ya. Nah, udah 2 kali Miss putar lagunya. Senang atau enggak dengar lagunya? Senang atau enggak dengar lagunya? Senang ya? Oke, wait ya, dear. Nah,
Anak-anaknya dengar lagu, udah iya, oke. Macet tadi ya, nggak apa-apa ya nak ya, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Iya, oke. It's okay lah ya dear ya. Nah, tadi udah dengar lagu kita, udah nggak ngantuk lagi, udah cerita-cerita juga tadi kan. Nah, berarti hari ini udah bisa semangat belajarnya kan? Udah semangat belajarnya kan? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, menyambung materi minggu lalu, 2 minggu yang lalu, sorry ya. 2 minggu mengenai alat musik ya, Kanak. Nah, kita sudah bahas pertama sekali alat musik ritmis. Itulah ujian kamu kan? Kemudian kita akan membahas hari ini mengenai alat musik melodis. Oke? Silakan yang baca Feodora. Oke, sayang, baca dulu judulnya. Musik melodis. Udah nampak? Alat Oke. musik. Sudah nih. Oke, sayang. Alat musik melodis merupakan alat yang menghasilkan melodi utama atau nada saja. Ya. Alat musik melodis terbagi atas 2 bagian. A. Alat musik melodis tradisional. B. Alat musik melodis modern. Baik. Oh, sorry. Ini. A. Alat musik melodis tradisional merupakan alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal Dari daerah setempat. Contoh A. Suling, B. seruling, C. hasapi, D. kecapi. Oke, Feodora Miss mau tanya dulu. Suara Miss di situ bergema enggak? Enggak, Miss. Enggak. Untuk anak Miss si Nelvina coba nanti kamu out dulu, baru nanti masuk lagi ya. Karena temannya ini enggak bergema kok suaranya. Ya sayangnya. Oke, morning juga Clara. Ya, buat anak Miss mungkin yang agak halo. Kalau agak suaranya bergema atau putus-putus, coba kamu keluar dulu nanti masuk lagi anak ya. Oke? Suara temannya Miss katanya. Di Miss suara Feodora nggak bergema kok Nelvina. Ya. Oke, mungkin sinyalnya kurang bagus ya Nelvina. Atau mungkin karena Nelvina pakai bando baru di situ. Bandonya warna merah kan? Itu emot ya? Emotion ya? Iya, lucu ya. Oke. Oh, berarti suara temannya ya yang bergema ya. Si Jeremia juga merasa seperti itu. Oke. Nah, selagi suaranya masih terdengar, Miss rasa diignore aja ya, diabaikan aja ya. Yang penting masih suaranya jelas ya sayangnya. Oke, Feodora juga pakai bendo. Aduh, lucu-lucu sekali inilah. Oke, kita lanjut ya. Jadi alat musik itu menurut fungsinya itu terbagi atas 3 ya nak ya. Ada yang namanya ritmis. Nah kalau Miss review sekali lagi, alat musik ritmis adalah alat musik yang menghasilkan ketukan irama dan tidak bernada. Oke, dan tidak bernada. Jadi dia hanya fungsinya untuk memberikan tempo, ketukan saja. Jadi contohnya itu si drum. Tap, 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 tap. Seperti itu. Nah, kemudian alat musik yang kedua itu adalah si melodis. Melodis. Nah, kalau dikatakan melodis berarti diambil dari kata melodi ya. Melodi berarti itu nada. Maka sudah pastilah alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama atau nada saja. Nah, jadi ini fungsinya untuk memberikan nada-nada utama. Memberikan nada-nada pokok. Jadi kalau misalnya kamu dengar suara atau lagu-lagu yang bernuansa instrumen, nah itulah fungsi si alat musik melodis ini.
Jadi alat musik melodis ini pun terbagi dua ya nak ya. Satu tradisional, satu lagi modern. Ya, pengertiannya tadi sudah dibacakan. Kalau tradisional, dia menghasilkan melodi utama dan berasal dari daerah setempat. Daerah setempat berarti dari daerah asal kita. Contoh yang pertama adalah sulim. Contoh kedua adalah seruling. Yang ketiga hasapi dan yang keempat kecapi. Jadi sebenarnya sulim dan seruling ini sama ya nak ya, bentukannya sama. Dia dari bambu, kemudian ia itu cara penggunaannya dengan cara ditiup. Namun asalnya yang berbeda. Kalau sulim dari Tapanuli Utara, kalau seruling itu bisa dari daerah Jawa, banyak ini ya kalau si serulingnya. Kemudian si hasapi dan kecapi. Ini juga sama ya, sama bahannya itu dari kayu ya, dari kayu. Kemudian cara penggunaannya itu dipetik. Tapi asalnya yang berbeda. Kalau hasapil dari Tapanuli Utara, kalau kecapi itu banyak tempat juga ya. Jadi banyak juga kalau seruling tuh nggak mesti dari daerah Jawa juga ya nak ya, dari Bali juga ada ya, dari Sulawesi juga ada, banyak macamnya, tapi bentuknya aja yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita lihat ciri-ciri alat musik melodis tradisional. Silakan yang baca si Marcelo Tobias. Sorry, Marcelo Tobias ya. Aduh, pindah-pindah ini. Yuk, Marcelo Tobias, silakan. Bahan berasal dari... Baca selalu dari judulnya sayang. Ciri-ciri. Ciri-ciri alat melodis Alat musik melodis. Alat musik melodis sayang. tradisional. Oke, satu. Bahan bahan berasal dari kayu alam. 2. Cara penggunaannya mudah dipahami. 3. Cara memainkan ditiup atau dipetik. 4. Suara yang dihasilkan cenderung lembut. Iya, jadi ada 4 ciri-cirinya ya. Pertama, dia itu bahannya berasal dari kayu atau dari alam ya, dari alam sekitar kita ini. Enggak dari pabrik, enggak dari plastik, enggak ada ya. Semua menggunakan bahan-bahan yang ada tersedia di alam. Itu yang pertama. Kemudian, cara penggunaannya mudah dipahami. Jadi, pada umumnya alat-alat tradisional, melodis tradisional itu gampang dipahami ya nak ya, nggak pakai tangga nada dari C sampai F, nggak ada begitu. Mereka hanya menggunakan insting saja ya, karena orang zaman dulu nggak punya partitur lagu, nggak ada itu yang namanya notasi angka. Nah, mereka memainkannya dengan merdu saja didengar sudah enak. Nah, itu contohnya ya. Kemudian cara memainkannya pun dengan cara ditiup ataupun dipetik. Nah, contoh tadi ditiup adalah si sulim, kemudian dipetik adalah si hasapi. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga cara pemainnya itu dengan dipukul. Nah, tapi kan ini ciri-cirinya alat musik melodis, makanya nggak miss buat di sini dipukul ya nak, karena kalau dipukul itu contoh untuk si ritmis ya. Kemudian nomor 4, suara yang dihasilkan cenderung lembut. Ya, sudah pasti ya, karena kita itu menggunakan anggota tubuh ya. Kemudian kita itu menggunakannya itu juga dengan hembusan dari mulut. Kalau untuk sulim ya, karena makanya suaranya itu cenderung lembut. Oke, cenderung lembut. Nah, sekarang kita beralih ke alat musik yang modern. Silakan baca sih. Gantian ya, ada si Darel Viens Liang. Yuk, baca ya nak. Dari judul baca ya. B. Alat musik melodis modern merupakan alat musik yang menghasilkan
melodi utama yang berasal dari adaptasi sekitar. Contoh, pianika, recorder, saxophone, flute. Oke. Nah, coba katakan flute, Flute, saxophone, saxophone, pianika, pianika, recorder. recorder. Baik. Nah, jadi ya, Nak, tadi sudah dibacakan sama Darel, pengertian alat musik melodis modern adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama dan berasal dari adaptasi sekitar, ya. Maksudnya adaptasi itu berarti dia itu berasal dari luar tapi dipergunakan di Indonesia ini. Contohnya ya, pianika. Nah, pianika ini sudah umum sekali ya, Nak. Bentukannya sama seperti piano, tapi cara penggunaannya supaya menghasilkan suara itu dengan cara ditiup dan ditekan. Siapa di sini yang nggak tahu pianika? Ada yang nggak tahu pianika? Ada yang nggak tahu pianika bentukannya? Ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu coba raise hand. Raise hand saja, nggak usah di chat, Miss. Oke, si Marcelo Sean tahu dia. Oke, ada yang nggak tahu ya. Contohnya ini ada, oh ada 4 anak-anak yang nggak tahu. Oke, baik. Miss akan coba kasih gambar pianika. Sebentar ya. Nah, bentuk pianika seperti ini. Coba lihat ke layarnya masing-masing. Nih, bentuk pianika begini ya. Bisa nampak? Bisa nampak bentuk pianika? Gak nampak? Theodora nggak nampak? Oke, cukup ya. Jangan lagi resen-resen ya, Nak ya. Nggak usah dulu ya. Oke. Nah, inilah bentuk pianika. Iya, yang punya pianika nanti dibilang punya pianika. Lihat aja dulu punya Miss-nya, sayang. Nah, ini bentuk pianika ya. Jadi, dia itu ada banyak tuts ya. Ada banyak tuts. Tuts itu yang warna putih dan hitam. Oke? Jadi, pianika itu bisa menghasilkan suara kalau kita hembus dan kita tekan tutsnya. Kalau nggak dihembus, nggak keluar suaranya. Kalau kita tekan aja juga nggak keluar suaranya. Jadi harus dua-duanya ya, dihembus dan ditekan. Oke? Nah, oke Jeremia, baik. Oke. Oke, jadi anak-anaknya udah tahu ya bentukan pianika ya. Udah tahu bentuk pianika ya. Kalau bentuk recorder ada yang belum tahu? Bentuk recorder ada yang belum tahu? Siapa yang belum tahu bentuk recorder? Ada 2 anak ini belum tahu ya bentuk recorder. Wah, banyak sekali, ada 4, 6. Oke, semua lihat ke layarnya lagi. Ini bentuk recorder. Wait ya, dear. Mana gambar Miss? Nih. Nih bentuk. Udah, stop dulu, jangan dulu raise hand lagi. Cukup. Sudah ya, Miss-nya nggak bisa lihat wajah Miss-nya sayang. Oke, udah ya. Nah, ini bentuk recorder ya, Nak. Nah, ini nggak begitu panjang ya. Bisa nampak kan? Bisa nampak kan? Oke, good job ya. Udah bisa lihat ya. Inilah bentuk recorder. Nah, recorder itu pun banyak macam ya, Nak. Ada yang sopran. Yang kamu lihat ini adalah recorder sopran. Kemudian ada lagi recorder alto, tenor, dan bass. Nah, bedanya apa, Miss? Bedanya kalau dia recorder sopran, suara range-nya itu hanya sampai beberapa oktav saja. Kemudian dia yang paling tinggi. Jadi makin besar recordernya itu, makin range-nya ke bawah, ke bass ya, Nak ya. Ya, jadi pada umumnya anak-anak sekolah itu menggunakan yang si recorder sopran. Karena bentuknya kecil dan lebih mudah dipahami. Oke? Nah, kita lanjut. Bentuk saksofon. Ada yang nggak tahu bentuk saksofon? Ada yang tahu atau nggak tahu? Baik, Miss akan kasih gambar saksofon ya.
Nah, saksofon juga ada banyak bentuknya. Nah, yang Miss kasih ini adalah saksofon alto. Ya, saksofon alto ini yang biasa digunakan. Ya, saksofon alto ada yang tenor. Tenor lebih besar lagi ya, Nak ya, dan lebih range suaranya lebih ngebas. Kemudian terakhir ada saksofon sopran. Nah, saksofon sopran tuh tidak ada muncungnya begini, sorry. Nggak ada peluitnya begini, nggak ada. Dia lurus aja. Ya, oke. Nah, itu kalau untuk saksofon ya. Nah, ini bentuk saksofon. Oke, baik, Miss ulang sekali lagi. Ini untuk bentuk saksofon sopran ya. Beda kan? Beda ya. Dia hanya lurus saja. Kalau yang tadi kan ada lekukannya karena kemudian ininya ramping. Beda ya. Oke. Yang terakhir adalah ya, ini kan udah nampak Miss-nya kan? Oke, yang terakhir adalah bentuk flute. Nah, hampir sama seperti saksofon sopran, tapi kalau flute dia lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil lagi dia. Oke, wait ya. Miss akan cari bentuk flute. Sabar ya, Nak. Oke, yang udah resen coba diturunkan tangannya. Coba diturunkan tangannya. Oke, ini bentuk yang flute. Nih, hampir sama kan seperti saksofon sopran Kana, tapi dia lebih ramping dan penggunaannya dari samping, ya. Oke. Nah, sampai situ paham bentuk-bentuknya? Sampai situ paham bentuk-bentuknya, sayang? Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk ciri-ciri si alat musik modern. Oke, bisa dilihat di sini ya. Silakan yang baca si Kai Valesko. Kai, baca? Ya, Miss. Ya, sayang. Ciri-ciri alat musik melodis modern. 1. Bahan berasal dari besi, plastik, atau buatan pabrik. 2. Memiliki banyak tingkatan nada dan akord. 3. Cara penggunaan ditiup dan ditekan. 4. Suara yang dihasilkan kuat dan sebagian menggunakan bantuan listrik. Iya, baik. Thank you ya, Kai. Nah, pertama perbedaannya itu bahannya, ya kan? Kalau si alam tadi berasal dari kayu atau alam sekitar. Kalau dia yang modern berasal dari pabrik ya, Nak ya. Buatan pabrik seperti besi dan plastik. Ya, contohnya kalau besi tadi ada si saksofon, kalau plastik itu contohnya recorder. Kemudian dia memiliki banyak tingkatan nada, ya. Banyak tingkatan nada. Jadi perlu banyak belajar di situ dan agak sukar dipahami. Oke, nggak apa-apa ya sayang. Suara Miss-nya terdengar ya. Oke. Kemudian dia memiliki beberapa akord ya. Akord itu apa, Miss? Nah, untuk sepintas aja ya, akord itu 3 buah nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Nah, anak-anaknya kalau mau belajar akord itu nanti ya, kelas 2 belum dulu ya, Nak ya. Ini udah tinggi pelajarannya ini untuk SMP ke SMA. Kemudian cara penggunaannya ditiup dan ditekan, ya. Kembali lagi di sini dikatakan alat musik melodis ya, Nak ya. Kalau dia tadi ritmis bisa kita tambahkan di situ dipukul, tapi kalau untuk melodis ditiup dan ditekan saja. Kemudian digesek juga bisa ya. Seperti biola, oke? Kemudian suara yang dihasilkan itu kuat karena ada bantuan dari listrik ya. Contohnya piano, keyboard, kemudian clavinova, organ dan sebagainya. Gitar listrik juga, oke? Nah, dari semua materi pembelajaran kita mengenai alat musik melodis, mengenai pengertian, pembagian-pembagiannya, contoh-contohnya dan ciri-cirinya, ada anak 2B dan 2A yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham semua? Ya, cepat ya Priscila, tadi sudah Miss bilang ke toilet.
Biar jangan pergi-pergi. Nah, cepat-cepat. Ada yang mau bertanya sampai sini? Giselle, simpan itu guntingnya. Bahaya itu Giselle, Michela. Oke, paham ya? Baik. Jadi minggu depan kita akan memulai praktek alat musik melodi sederhana menggunakan pianika. Jadi Miss harapkan anak-anaknya menyediakan pianika, ya. Kalau nggak ada pianikanya, boleh pakai recorder. Kalau nggak ada recordernya, boleh pakai piano atau alat musik apa yang ada di rumah, ya. Kayak biola juga boleh. Tapi Miss, saya sama sekali nggak punya, Miss. Kalau nggak punya, jangan dipaksa dibeli. Kalau nggak punya, jangan dipaksa dibeli. Oke? Jadi nanti anak-anaknya cenderung. Oke, nanti ya kita bahas itu ya Maura. Dengar dulu bahasanya Miss-nya ya. Sekali lagi Miss katakan, minggu depan kita akan mulai pembelajaran menggunakan alat musik melodis sederhana, menggunakan pianika. Nanti di chat Miss-nya dulu, dengar dulu sayang. Jadi anak-anaknya sediakan yang namanya pianika atau recorder atau alat musik apa yang ada di rumah. Tapi kalau nggak ada, kamu nggak usah paksa mama papanya beli ya. Jadi cukup nanti kamu nyanyikan notasi angkanya saja ya. Jadi kita akan mulai prakteknya itu memainkan lagu Bintang Kecil ya. Sebentar Miss buka partiturnya. Sebentar ya nak. Oke, nah jadi perhatikan dulu di sini. Nanti kamu chat Miss-nya boleh ya, biar Miss-nya jangan dulu ini hilang konsentrasinya. Lihat dulu, nanti di chat Miss-nya. Nanti ada sesi tanya jawab. Perhatikan, di sini ada lagu Bintang Kecil, oke? Nah, kamu mainkanlah ini menggunakan pianika. Ya, kamu mainkan ini menggunakan pianika. Jadi saat Zoom akan Miss tes satu persatu, ya. Jadi tugasnya itu kamu memainkan alat musik melodis kamu pianika itu saat Zoom, ya. Saat Zoom. Jadi tidak lagi kamu kirimkan ke GC atau ke WA. Oke, minggu depan Miss akan praktekkan sama kamu jadi kamu paham cara memainkannya, ya. Jadi kamu paham cara memainkannya. Sekali lagi Miss katakan, ini akan Miss tes saat Zoom. Oke, dear? Saat Zoom, ya. Screen-nya nggak ada, Miss, katanya. Miss, suaranya putus-putus. Screen-nya nggak ada. Memang nggak ada screen-nya ya? Putus, Miss. Oke, sekali lagi Miss ulang ya. Miss share screen sekali lagi ya. Oke, begini udah nampak? Begini udah nampak? Sudah, coba thumbs up Kai kalau sudah nampak gambarnya. Belum? Coba thumbs up dulu Miss-nya, nggak usah di chat. Kalau udah nampak thumbs up dulu Miss-nya Kai. Can you hear me? Nobody hear me? Ya nggak apa-apa kalau punya piano pakai piano, kalau punya pianika pakai pianika. Jadi pakai pianika aja ya, biar jangan ribet ya nak ya, pakai pianika aja ya. Sudah nampak kan tulisannya kan Sandra? Jadi ini yang mau kita praktekkan ya nak.
2 minggu ke depan. Jadi Miss sudah kasih tahu dulu sama kamu, lagu yang mau kita tes itu adalah lagu Bintang Kecil. Ya, minggu depan Miss akan praktekkan sama anak-anaknya. Jadi kamu lihat dengan seksama dan kamu sediakan pianika kamu di situ. Jadi sama-sama kita belajar. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Oke? Paham sampai situ? Paham sampai situ? Nah, inilah anak-anak Miss yang nggak dengar Miss-nya tadi kan. Kalau nggak punya pianika, Carlos, dengar dulu Miss-nya. Carlos, Evan. Jangan nanti bertanya lagi ulang-ulang, padahal Miss-nya udah kasih tahu loh. Jangan dulu main-main di situ. Sekali lagi Miss katakan, kamu sediakan alat musik kamu di sana. Kalau tidak punya, tidak usah dipaksa mama atau papanya beli ya. Ya. Jadi kamu cukup nyanyikan notasi angkanya saja. Oke? Paham ya sampai situ ya? Ya nggak apa-apa, Syifa nggak apa-apa. Suaranya ada beberapa yang nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Tutsnya maksud kamu rusak kan? Ya, kalau punya nggak usah di-chat Miss-nya ya, Nak ya. Kalau punya ya sudah. Ya, pahamnya sampai situ ya. Jadi minggu depan sudah ada di depan kamu yang namanya alat musik pianikanya atau recordernya. Kalau nggak punya recorder atau pianika, tadi ada pakai piano, pakai pianonya. Pastikan nampak pianonya ya. Oke, bisa sampai situ. Dan jangan dipaksa mama papanya beli alat musiknya. Jangan dipaksa. Tapi kalau kamu punya tabungan sendiri, kamu udah nabung nih, udah lama kali kamu nabung. Ma, Pak, aku mau beli pianika. Ini ada tabungan saya. Nah, itu silahkan ya. Tapi jangan dipaksa mama papanya ya, Nak ya. Ya, paham ya? Biar kita sama-sama satu komunikasinya. Oke? Bisa sampai situ. Nah, ini ada yang absen ya. Baik, sudah dengar sampai sini? Bisa dengar suara Miss? Bisa dengar suara Miss-nya? Halo, adakah anak-anak di sana? Wah, nggak ada suara ya. Oke, Dir, kalau sampai situ semua. Oke, nah kalau semua paham sampai sini, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Thank you, bye-bye.